Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahma ta'ifatun minhum ayyudilluka. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang hamba Allah yang terpilih ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kan memiliki banyak nama julukan. Itu beliau disebut juga Al-Mustafa, disebut juga Toha, disebut juga Muhammadinil Mukhtar. Apa itu Mukhtar? Mukhtar itu terpilih. Jadi di antara sekian hamba Allah yang diciptakan Allah itu, Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang terpilih untuk mendapatkan karunia itu. Makanya di dalam surat Ad-Duha itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami menemukan engkau Muhammad dalam keadaan kebingungan, lalu kami berikan kamu hidayah, petunjuk, rahmat, yakni cahaya kenabian. Ya. Bukan diartikan sebagai Nabi Muhammad tersesat, bukan ya. Tapi pada saat itu beliau ke Gua Hira itu dalam rangka seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sedang mencari Tuhannya. Misalnya waktu Nabi Ibrahim sedang menemukan matahari. Kemudian, oh ini Tuhanku, dia besar, menyinari alam Tuhanku. Tapi begitu matahari terbenam, oh bukan, masa Tuhanku kok kalah oleh gelap. Gitu kan? Maka kemudian muncullah rembulan. Rembulan cahayanya pertama bintang ya, bintang indah di langit. Wah inilah Tuhanku, dia menyinari alam. Tapi ketika kalah oleh sinar rembulan, maka ngundaklah Tuhan masa kayak gini. Kemudian besoknya kalah oleh rembulan berarti Tuhanku. Ternyata rembulan juga ketika pagi sudah kalah oleh matahari. Pencarian semacam ini yang kemudian Allah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Jadi karunia kenabian yang diterima oleh seluruh para nabi itu semata-mata karena karunia Allah. Semata karunia Allah saja. Makanya dalam surat Al-Kahfi, ya coba dilihat ya surat Al-Kahfi. Monggo semuanya. Di surat Al-Kahfi itu kan dijelaskan tuh bahwa aku ini kata Nabi adalah manusia biasa seperti kalian. Cuma aku ini diberikan oleh Allah wahyu. Jadi kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir ya 110, coba dibaca. Sudah yang ketemu, yang tadi belum baca. Artinya saja, maknanya saja. Al-Kahfi ayat 110. Nggih, izin Gus Klari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi di situ dijelaskan bahwa Rasulullah melalui firman Allah itu menyatakan, aku ini manusia biasa. Jadi basyar itu artinya apa? Manusia dari sisi jasad ini, bahwa jasad ini juga perlu makan, perlu minum, ya tidur, ya kadang sakit, ya punya emosi seperti manusia biasa, sedih, bahagia, dan sebagainya. Cuma bedanya aku itu, kata Allah dalam firman-Nya, aku adalah wahyu yuha. Innama ana basyarum mitslukum. Apa? Saya manusia biasa, cuma saya ini diberikan wahyu oleh Allah. Jadi perbedaannya itu. Perbedaan kedua adalah Rasulullah Muhammad SAW atau para rasulnya itu diberi karunia berupa apa? Maksum, terjaga dari perbuatan dosa.
Kalaupun terjadi khilaf atau kekeliruan langsung ditegur Allah. Sehingga langsung sadar kemudian langsung taubat. Sehingga dosa tidak sempat mampir kepada para nabi. Nah, dalam ayat ini, wahai Muhammad, walaulah fadlullahi alaika, kalaulah bukan karena karunia Allah kepadamu, lahammat ta'ifatum warahmatuhu, dan karena rahmatnya, walahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka, sangat ingin itu orang-orang ya dari golongan kaum kafir Mekah itu sangat ingin menyesatkan engkau Muhammad. Ya, kemarin kita pelajari dari ayat sebelumnya tentang adanya Bani Tu'man, ya, yang kemarin keluarganya orang Muslim yang mencuri lalu ditaruh barang curiannya di rumah orang Yahudi, masih ingat ya? Ditaruh di rumahnya orang Yahudi, kemudian keluarganya si pencuri ini ingin agar Rasulullah menghukum orang Yahudi, masih ingat ya? Nah, kemudian Rasulullah hampir saja percaya sama keluarganya Tu'man ini yang mau menuduh orang Yahudi ini. Tapi kemudian karena Allah menjaga Rasulullah dari kesalahan, maka langsung ditegur. Ayat kemarin itu, ya kan? Jadi orang-orang yang dia nggak salah kok kamu, gitu kata Allah. Ya. Kenapa kamu mau menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan? Nah, yang kemarin itu dari Bani atau keluarganya Tu'man yang sedang mencuri barang dari seseorang, kemudian disembunyikan di dalam rumahnya orang Yahudi itu. Lalu kemudian dia tertangkap dan mau menuduh orang Yahudi yang mencuri. Ketika lapor Rasulullah, hampir saja Rasulullah percaya dengan tipu dayanya si Tu'man dan keluarga. Tapi karena Allah menjaga Nabi Muhammad SAW sehingga Rasulullah kemudian tahu siapa yang salah. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Kalaupun mereka ingin menyesatkan siapapun, tidak ada. Mereka itu hanya menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai'in, dan tidaklah mereka membahayakan kamu sedikit pun, wahai Muhammad. Kenapa? Ya karena kamu dijaga oleh Allah. Nah, masalahnya begini dulu. Kalau Rasulullah itu kan maksum ya, terjaga. Sehingga ketika melakukan kesalahan, langsung tegur, belum sempat menjadi sebuah kesalahan. Misalnya ya, kasus yang terjadi juga ketika setelah Rasulullah menang perang ya, kemudian ada tawanan perang sekitar, ada yang menyatakan 600, ada yang menyatakan sekian ratus ya. Nah, tawanan perang berbahaya karena mereka sudah sering berkhianat. Ketika diberi ampun, mereka sering kemudian mengkhianati perjanjian lah. Nah, pada saat itu kemudian terjadi perbedaan pendapat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang bagaimana ini enaknya tawanan perang ini. Pendapat Abu Bakar, ya sebaiknya mereka ditukar dengan tebusan. Pertama, ya karena kita masih membutuhkan logistik untuk perjuangan ke depan. Yang kedua, ya meminimalisir musuh. Jadi jangan sampai kemudian malah menambah musuh. Menurut Abu Bakar. Lalu beda lagi Umar bin Khattab. Tidak ya Rasul, mereka harus dihukum mati. Kenapa? Karena tawanan perang ini bukan tawanan perang biasa. Mereka ini musuh yang sudah berkali-kali
melakukan pengkhianatan, pelanggaran perjanjian, dan kalau mereka dilepaskan mereka pasti akan menyerang kita lagi. Itu bukan karena tuduhan, tapi karena memang ini. Nah, Abu Bakar pun diikuti oleh beberapa sahabat, Umar pun diikuti oleh beberapa sahabat. Rasulullah sebagai hakim sekaligus panglima tertinggi harus mengambil keputusan. Nah, karena yang lebih logis dan lebih strategis ya, logis dan strategis adalah pendapatnya Abu Bakar. Rasulullah ngambil tuh pendapatnya Abu Bakar. Nah, pada saat mau diimplementasikan pendapat itu, Allah menurunkan wahyunya. Tidaklah pantas bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya memilih uang tebusan daripada tegaknya agama dan keimanan. Jadi begitu hebatnya Rasulullah tidak malu untuk pertama merevisi keputusan beliau, tidak gengsi demi sebuah al-haq kebenaran. Nah itu loh, masa ada sekarang misalnya, nggak usah jauh-jauh ke pemimpin-pemimpin yang di sana jelas nggak ada. Kita aja lah, sebagai misalnya ketua RT atau apa itu, sudah mau ngambil keputusan gitu, lalu merevisi keputusan kita karena sebuah pendapat kebenaran. Rasulullah kemudian disampaikan, oh ada firman Allah, ternyata pendapatku untuk memilih pendapatnya Abu Bakar tadi keliru. Yang benar adalah Umar, pendapatnya Umar. Nah itu hebatnya Rasulullah. Betapa tidak mementingkan ego dan selfishness. Ya, tidak. Nah, demikian pula hebatnya para sahabat itu. Pada saat perbedaan pendapat itu, Abu Bakar ya, oh, yang benar Umar ya Rasul, saya yang salah. Nah, Umar juga begitu, yang benar adalah Abu Bakar ya Rasul, kayaknya saya yang salah. Jadi perbedaan pendapat itu dengan saling membenarkan yang lain, meskipun pendapatnya itu hebat tuh. Itu. Tidak kayak sekarang, begitu perbedaan pendapat, oh tidak bisa, saya itu keliru. Sampai usir-usiran, bubar-bubaran, dan sebagainya. Kalau di masalah Sunda gitu, saling menghormati, saling seperti Abu Bakar dan Umar meskipun berbeda pendapat, tapi saling mendukung. Nah, begitu dulunya awalnya Abu Bakar dipilih pendapatnya oleh Rasulullah, enggak kok terus jumawa. Oh, tetap aja pendapatku yang baik. Enggak gitu Abu Bakar. Ya tetap humble, tetap haunan, rendah hati, tetap down to earth. Ya. Nah, begitu ternyata setelah dipilih enggak jadi, Rasulullah berbeda pendapat, mengubah keputusannya. Abu Bakar yang enggak kok terus mutung Umar tadi awal ketika tidak dipilih, ketika Rasul mau milih Abu Bakar, tidak kok terus Umar bin Khattab itu nggak plus saya sama Rasulullah ini. Sudah saya tak bikin Islam perjuangan, Islam tandingan. Tidak gitu. Ya tetap sami'na wa ata'na dalam satu komando. Nah itu yang menyatukan Islam karena adanya komando yang ditaati. Nah sekarang dikit-dikit kalau beda pendapat terus bikin pecahan, bikin tandingan, bikin perjuangan dan sebagainya. Repot. Nah gitu. Di partai bikin dikit bisa, di kelompok-kelompok golongan bisa. Ya pecah belah, nggak jadi-jadi. Nah demikian pula, begitu Abu Bakar nggak jadi dipilih, Abu Bakar yang nggak terus kok mutung. Enggak, tetap sami'na wa ata'na. Umar bin Khattab yang kemudian dipilih juga demikian. Enggak kok terus, nah gue bilang juga apa, enggak ada gitu, enggak ada. Enggak ada, kemudian udahlah, melu aku, penak, enggak ada gitu juga. Enggak ada. Jadi tetap humble, tetap haunan. Kemudian ketika sudah dipilih betul pendapatnya Umar bin Khattab, Abu Bakar dan para pendukungnya tadi ya sami'na wa ata'na melaksanakan keputusan Rasulullah Muhammad, mendukung keputusan Rasulullah untuk pendapat Umar tadi. Nah hebatnya lagi para sahabat lain selain Abu Bakar dan Umar yang nggak terus kemudian
Ya kan manusiawi. Ya, tadinya Nabi Muhammad milih Abu Bakar, lalu pindah Umar. Oh, kok pelin-pelan gitu? Nggak ada gitu para sahabat itu. Ya taat gitu aja, nggak ada tadi gini, ini sekarang gini. Betapa menunjukkan keimanan para sahabat terhadap firman Allah dan terhadap Rasulullah bahwa itu benar firman Allah. Kan bisa aja Allah Muhammad itulah omonganmu aja. Itu yang terjadi pertama di hati kaum kafirin, yang kedua di hati kaum munafikin. Jadi kalau kaum kafir kan jelas mengatakan Muhammad illa asatirul awalin, itu hanya omongan atau cerita orang-orang terdahulu. Siapa bilang itu firman Allah, gitu kan? Tidak ada firman Allah apa, tidak ada. Nah, sementara orang-orang munafik juga begitu, dia Islam, masuk Islam ya syahadat, ya sholat, ya puasa, bahkan bangun masjid, tapi hatinya kadang masih sering meragukan. Meragukan apa? Melakukan sabda Rasul, meragukan keputusan langkah-langkah Rasul. Nah, itu yang kemudian terjadi ucapan-ucapan dan sering ya di antara para sahabat itu yang hatinya ada yang masih terjangkit munafik itu baca surat At-Taubah, surat Al-Baqarah juga ada, surat Al-Anfal. Itu banyak itu bagaimana al-munafikun. Itu cerita tentang bukan orang kafir ya, tetapi orang-orang muslim yang masih begitu ya. Nah, itu yang kemudian kita pahami bahwa Rasulullah itu terjaga. Demikian pula para sahabat waktu itu juga terjaga oleh terjaganya Rasulullah. Nah, makanya kemarin saya ceritakan ya, ada cerita betapa kita ini rentan ya. Jadi beberapa hari setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, ada seorang sahabat dulu, bangun ya, Singanto. Ada seorang sahabat nangis di pinggir jalan. Lalu Umar bin Abu Bakar dan Umar lewat. Loh, kenapa kamu nangis? Katanya dia nangisi Rasulullah. Loh, kenapa? Apakah kamu masih tidak yakin dengan derajatnya Rasulullah di sana? Oh, enggak, bukan itu yang aku tangisi. Yang aku tangisi bukan persoalan derajat. Beliau sudah tinggi derajatnya. Lalu apa yang kamu tangisi? Aku menangis karena waktu Rasulullah masih membersamai kita, langit dan bumi tersambung. Di samping wahyu secara rutin turun, yang diwahyukan itu kita mengimplementasikannya juga dijaga. Jadi kalau ada satu hukum dalam Quran maupun hadis, kita melaksanakannya dengan tafsir kita keliru, bukan begitu tafsirnya, Rasulullah langsung membimbing kita, enggak gitu. Gitu. Misalnya bacaan sholat yang panjang gitu ya. Rasulullah melakukan, tapi ketika ada sahabat di satu daerah yang baru ditaklukkan, kemudian ngimami sholat panjang, harusnya kan gitu Rasulullah tuh, harusnya boleh tuh. Tapi ketika ada, enggak gitu caranya. Kamu harus tahu siapa yang kamu ikuti. Nah, seperti itu yang wahyu selalu dibimbing. Lah kata si yang nangis tadi, sekarang ini memang kita masih ditinggali Quran dan hadis. Tapi kalau kita Quran dan hadis kita tafsirkan menurut kita sendiri, lalu keliru, siapa yang negur kita, yang ngarahkan kita? Ini yang kemudian langit dan bumi terputus sekarang. Lalu Umar dan Abu Bakar nangis. Iya benar juga. Iya, gimana kita ini ya. Jadi wirai atau hati-hatinya para sahabat itu segitu. Padahal sahabat Nabi. Orang yang sekarang banggakan bahwa sanad ilmunya nyampe ke Nabi. Ini bukan sanad ilmu lagi. Ini langsung adalah sahabat, muridnya Rasulullah. Itu loh masih khawatir kalau tafsirnya keliru. Kalau sampai pendapatnya keliru. Nah itu, makanya Allah menegaskan di sini, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami wahai Muhammad yang memberi kamu menurunkan kepadamu itu Alkitab dan As-Sunnah. Quran dan hadis itu kepadamu itu kami yang menurunkan dan mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi semua yang didapat Allah, dapat Nabi Muhammad SAW dari Allah itu benar-benar karunia Allah. Itu yang ditangisi sahabat yang nangis tadi. Nah kalau kita ini bukan Nabi, bukan Rasul, terus gimana kita ini? Itulah.
Makanya itu untungnya kalau para sahabat Nabi, terutama yang Khulafaur Rasyidin, itu benar-benar dapat jaminan dari Rasulullah. Kamu sepeninggalku nanti mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Terutama sahabat yang 4 itu. Lah kalau kayak gitu masih mending. Jadi generasi awal dari Islam masih terjaga. Tapi setelah itu tabiin masih terjaga lah, masih banyak terjaga. Tapi sudah begitu tabiin di bawahnya lagi sudah perpecahan mulai terjadi. Sampai puncaknya kan peperangan yang kemudian membunuh Hasan Hussein itu kan Muslim yang membunuh, penguasa Muslim yang juga konon hafal Quran dan seterusnya. Bahkan pembunuhan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dilakukan oleh orang yang bahkan hafal Quran dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Karena itu, ayo kita benar-benar mensyukuri apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini dalam bentuk apa? Ya melaksanakanlah sunnahnya, jangan cuma buat lagun-lagun aja. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengingatkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW bahwa karunia dari Allah itu besar sekali. Nah, kalau Rasulullah jadi ingatkan, apalagi kita ini itu. Nah, kita mengambilnya adalah betapa bersyukurnya kita mendapat Quran ini, bersyukurnya kita mendapat karunia semangat untuk mau ngaji ini, ya kan? Ngaji ini. Nah, ini di Denpasar ini matahari sudah mulai meninggi, apalagi di Australia Bu Huda, ini sudah tinggi banget ya? Enggak, Enggak, karena udah mau masuk musim pintar. Oh, ya. Ini di Indonesia mau mulai masuk musim apa? Musim semi, summer. Masih fajar. Jadi ya kita syukuri kita ini di jam-jam segini masih mau ngaji, masih ada teman, ada 172 kamera ini dari Aceh paling barat sampai paling timur Australia, semuanya ikut ngaji. Bersyukur semua ya. Alhamdulillah. Kita diberi warisan berupa Quran, karunia terbesar sepanjang zaman ini Mas yo. Jadi rugi banget kalau kita ini tidak mau ngaji, rugi banget. Kita ini seperti ini loh, dapat pahala, wis diulang nggak bayar, kita dapat punya HP, punya pulsa, enak tok wis lah kayak gini. Kalau kita sia-siakan kan yo eman. Ngaji cuma 1 jam maksimal, tapi kita sudah dapat ilmu, dapat silaturahmi, dapat pahala. Apalagi kalau kita amalkan dapat pahala lagi, apalagi kalau kita sebarkan lagi dapat pahala lagi, kita dakwakan. Kita ini dosanya banyak, jadi harus kita imbangi dengan pahala-pahala itu. Jangan hanya pinter ngitung pahala. Dosa kita banyak, makanya harus kita imbangi dengan sesedikit apapun kita mampu. Kita kan tidak mampu berjuang seperti Rasulullah dulu ya. Perang Tabuk, perang Badar, perang Hunain, macam-macam. Nah kita ini ya mampunya perang melawan hawa nafsu. Apa? Jihadatun nafs, melawan ngantuk, melawan malas, melawan rasa pelit, dan sebagainya ini. Melawan rasa khawatir kalau berdakwah nanti dicaci. Itu dakwah kita, itu jihad kita sekarang itu. Ya, tidak membawa tombak dan panah, tapi dengan membawa pena, Quran, dan sebagainya. Ya, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Gus. Ya, silakan Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kejadian yang viral baru-baru ini, Gus Ngapunten, kan ada sekelompok mengusir kajian kelompok kajian lain. Apakah mereka itu termasuk yang ada di surat Al-Baqarah ayat 114, Gus? Coba dibaca. Tentang dilarang apa? Mereka melarang di dalam masjid-masjid menyebut nama asma Allah. Apunten. Coba dibaca ayatnya Mas Ayu. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya
dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan akhirat mendapat azab yang berat. Shadaqallahul Adzim. Jadi begini ya, SPMA sendiri ya itu sudah merasakan. Pak Guru Muhtar itu di tahun-tahun 68, 69 karena fitnah yang luar biasa. Itu bukan hanya pengajian, tapi bahkan masjid kami itu, pesantren kami itu, santrinya diusir. Diusir. Itu ada oknum-oknum yang bahkan masuk ke musola kami itu, sepatunya tidak dilepas. Sendalnya tidak dilepas. Diusir semua. Yang tersisa cuma ibu saya sama ketiga putra-putri beliau. Nah, itu kejadian seperti itu bukan ke orang non-muslim yang melakukan, ya orang muslim sendiri yang karena perbedaan pandangan saja. Tapi apakah kami kemudian membenci mereka? Tidak. Orang-orang yang melakukan itu beberapa tahun kemudian sakit sama Pak Guru itu loh. Karena antara desa kami dan rumah sakit itu kan jeblok tahu jalannya itu nggak bisa dilewati kendaraan. Itu digotong pakai tandu itu loh. Pak Guru ikut gotong orang yang dulu ngusir. Beberapa puluh tahun kemudian ada 9 oknum utama provokator itu sama Pak Guru ya Pak. Mereka sakit, ada yang kena hernia, ada yang kena apa. Sama kami para putra-putrinya yang diperintah untuk membawa mereka ke rumah sakit termahal di Surabaya untuk diobatkan. Jadi bagaimana kita memandang itu seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika pergi ke Masjidil Haram tiap hari diludahin. Begitu yang ngeludahin nggak ada, dicari sama Rasulullah ternyata sakit. Sama apa yang dilakukan Rasulullah? Pulang ke rumah nyari gawan, Aisyah ada apa? Aisyah Pak Khadijah ada sesuatu. Dicarikan Khadijah ada makanan. Bawa dijenguk sama Rasulullah. Jadi hal-hal semacam itu, Bupah itu waktu dakwah daerah Gunung Kidul sana, diusir, dilempari batu. Siapa yang melakukan? Orang Muslim. Apakah membalas? Enggak, ya sudah, itu sebagai bunga-bunga dakwah. Itu sebagai seni di dalam berdakwah. Enggak usah kita bahas siapa dia, mengapa dia, dan lain sebagainya. Ya memang Allah menurunkan orang-orang semacam itu sebagai bentuk ujian kita. Sudah. Jadi kita enggak usah bahas kenapa orang itu begini. Enggak penting. Karena Fir'aun pun bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Ya untuk pelajaran kita gitu. Bukan kok Fir'aun itu hidupnya bermanfaat, enggak. Bermanfaat untuk kita, bagi kita yang ulil albab, bagi kita yang mengambil pelajaran. Oh, kalau gitu jangan jadi Fir'aun, kan gitu. Kalau kamu jadi penguasa jangan kayak Fir'aun. Kalau kamu jadi hartawan jangan kayak Korun. Kalau kamu jadi ilmuwan jangan kayak Haman, kan gitu. Gitu kan? Kalau kamu jadi agamawan jangan kayak Bal'am, kan gitu. Jadi di masa Nabi Musa itu lengkap tuh. Ada Fir'aun yang suka bukan hanya membubarin pengajiannya Nabi Musa, tapi bahkan mengejar-ngejar mau membunuh seluruh Bani Israel. Ada Korun yang sukanya pamer-pamer harta tapi pelitnya setengah mati. Ada Haman yang kemudian suka bangun-bangun gedung-gedung bertingkat yang tinggi. Dia seorang teknokrat ilmuwan yang juga sombongnya setengah mati. Kemudian ada Bal'am juga agamawan yang kemudian juga begitu menentang dakwanya Rasul Musa. Nah, mereka berempat ini adalah simbolisasi dari iktibar yang diberikan Allah, jangan kayak gitu. Kayak gitu kan? Jadi kalau ada orang-orang yang misalnya sekarang di zaman sekarang yang berperilaku seperti itu, kita tidak usah mikir terlalu dalam siapa mereka, kenapa begitu ya, bikin pusing kepala Barbie kan. Jadi kita ambilnya apa? Ya manfaat dari situ. Kita sebagai orang yang jembar jagate, orang yang dewasa. Sekarang gini Mas Wahyu, kalau sampean ya sedang sibuk di depan laptop gitu ya, atau sedang sibuk ngerjain apa gitu yang bermanfaat banget. Lalu kemudian ada anak kecil, entah anak sampean atau anak tetangga sampean atau ada ponaan yang kemudian ngerewibuti sampean, ya mukul, ya apa, ya mau merebut kursi sampean, ya apa segala macam. Apakah sampean
menanggapinya dengan kemudian melakukan hal yang sama kepada dia, ya enggak lah, sama tahu kalau itu anak kecil. Sampean yang sebagai orang yang sudah yaklu ya enggak berpikir di ranahnya dia gitu caranya. Karena itu sudah merupakan bunga dakwah. Jadi kalau sampean dan saya misalnya sudah seperti itu aja. Ya. Jadi akhirnya kita kemudian ahsin man sa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik, berbuat buruk kepadamu bahkan. Ya, wal afina anin nas. Maafkanlah mereka. Jelas ini? Siap, Gus. Nah, jadi daripada kita nanti pusing ini kenapa ya, kita itibarnya dari Rasulullah Muhammad SAW ada, dari guru kita sebagai penerus ajaran Rasulullah juga ada di kekinian bahkan ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, hari apa ini, Selasa ya. Tetap kita jaga asa kita untuk berada dalam Shiratal Mustaqim ini. Jaga kesehatan, dulur dimanapun berada. Semangat meskipun beras mahal. Gula mahal, lombok mahal. Ini makanya saya kalau dikasih gimbal tempe kok nggak ada lomboknya, tiba-tiba ternyata lomboknya mahal. Ya, LPG mahal juga katanya. Kalau ya Pak Wid, ini di pesantren kami ini kan kalau di kota gini kan nggak bisa nyari kayu di mana untuk di dapur, ya harusnya LPG. Nah, LPG ini kadang harus bawa Sami, Gus. nah Sami. iya, bawa KTP, bawa kartu BPJS, bawa apa katanya, aduh, kasihan. Ya, makanya yang kayak gitu ya sudah, kita mau gimana lagi. Waktu Nabi Ibrahim di bawah kezaliman juga ya tetap sabar. Nabi Muhammad di bawah kezaliman ya sabar. Nabi Musa ya kita bismillah tetap ngaji, daripada mengeluh ya kita tetap maju tanpa mundur sekalipun ya. Bismillah. Semoga Allah menolong kita, membersamai kita, menjaga kita, menyelamatkan kita, jasmani rohani kita, dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man ata'ta wa afina fi man tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ata'ta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa al-hasdina wa najina syaitan simat wa barafana najina wa lina salim. Allahumma rafa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh Rabbana janna muslimina wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina. Rabbana Allahumma fadil samawati wal ardi min ghaibi wasyahadati rabbil kulli malik wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri ma syarri. A'udzu billahi min judil bala wal badar kisyaqwa wa siwada syamatat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil akhirati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imam